tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ayo ikuti semuanya ya. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati sorak hore, hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati sorak hore, hore. Kalau kau senang hati gerak semua, hore. Kalau kau senang hati gerak semua, hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati gerak semua, hore. Hore semuanya, Hore adik-adik semua. sekolah minggu yang ada di rumah. Bu Nurhaida sehat nggak? Iya sehat puji Tuhan Pak Windel. Sehat ya, Pak Windel juga sehat sampai sekarang Iya, ini. kalau Kak Kia sehat Semua- enggak? Oh Sehat iya sehat ya. semua ya. Iya, kita semuanya sehat. Anak-anak kayak mana ya yang ada Coba di rumah? tanya dulu Pak Windel, gimana kabar Iya. anak-anak sekolah minggu ya sekarang ini ya? Iya, Pak Windel tanya dulu ya. Iya, ayo Pak Windel. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya Shalom. yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, pasti kabarnya luar biasa ya, dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, satu sukacita bagi kita pada pagi hari ini, kita boleh menyapa Tuhan Yesus dan memuji Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari adik-adik semuanya, dengan sikap berdoa kita akan menaikkan pujian kembali. Katakan, Ku dicipta mulia. Kita berharga ya Pak Windel. Ayo anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan menciptakan kita begitu berharga. Dicipta muliamu dalam gambar dan rupamu, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Ku dicipta mulia. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Katakan ku berharga, ku istimewa. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib, dahsyat dan ajaib kejadianku. Sempurna karyamu Yesus. Aku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus.
penyembah. Sekali lagi katakan menjadi penyembah-Mu. Menjadi penyembah-Mu. Ayo anak-anak, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau begitu baik memelihara kami sampai hingga pada saat ini Tuhan. Sesungguhnya siapakah kami ini sehingga Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami patut bangga kepadamu. Kami patut memuji, memuliakan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Dan terima kasih kalau pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami ini hari lepas hari semakin dipimpin oleh Tuhan, supaya semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini ya Tuhan, supaya melalui pelayanan setiap hamba-Mu, sungguh-sungguh anak-anak boleh diberkati, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati Kak Gita yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan itu boleh memberkati anak-anak kami, bahkan semua yang mendengarkannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik semuanya, Tuhan mengarahkan kita, mengajak kita supaya dari pagi sampai sore memuji Tuhan dengan bersukacita. Adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, angkat tangan semuanya. Katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Ayo anak-anak semua dengan sukacita angkat lagu pujiannya. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Bu Nur, kalau Bu Nur melihat anak-anak semangat enggak? Kurang ya Pak Windel ya? Kurangnya bagaimana Krisyoel? Semangat iya. ya? Sekali Ayo lagi Bang, Bang Krisyoel ya. Iya, kita angkat lagu pujian lebih semangat lagi ya. Ayo musik Anak-anak memuji lebih Tuhan. semangat lagi ya. Ayo semua bertepuk tangan. Mari memuji Tuhan. Mulai pagi hari, siang hari, sore hari, biarlah kita terus memuji-muji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama
suci selama kita masih hidup. Nah, anak-anak semuanya, mari dengan sikap doa kita mau menyambut firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tertib semuanya ya nanti ya. Nanti Kak Gita akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tadi kan masih berdiri Pak Windel. Oh, duduk iya, semua silakan ya. duduk dulu. Silakan Ayo, duduk silakan duduk semua. Adik-adik sekolah minggu, kita akan siapkan ya hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan pujian, hanya ada satu Tuhan. Iya, adik-adik semuanya, hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi aku, mengasihi kita semua. Dia menjagai kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi katakan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Amin. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi katakan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong kami di dalam mengerti, di dalam memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya dalam mendengarkan cerita firman Tuhan, kami dapat dengan tenang, dengan tertib, dan kami dapat menikmati cerita firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sebelumnya Kakak undang untuk ambil Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab. Nah, kita akan membaca dari kitab Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Ayo dibuka ya, kitab Lukas ada di Perjanjian Baru. Sudah dapat semuanya? Ayo kita buka dari Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Nah, ayatnya ini kan sangat panjang. Jadi kita akan membaca beberapa ayat saja. Nanti kita baca dari ayat 13 sampai 16. Nanti selesai ibadah, adik-adik di rumah bisa mengulangnya kembali untuk lebih mengerti lagi tentang cerita firman Tuhan hari ini. Ayo kita baca bersama-sama ya dengan Kak Gita. Semuanya membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3, ya.
Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau bertanya nih kepada adik-adik yang ada di rumah. Siapa sih di sini yang pernah merasakan 3 perasaan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Ada yang pernah? Mungkin di antara adik-adik pernah merasakan hal itu. Misalnya, pertama sekali adik-adik akan merasa misalnya tertawa, bahagia. Tidak jauh setelah tertawa, adik-adik akan sedih. Setelah itu adik-adik akan terkejut misalnya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 2 orang yang mengalami perasaan yang sama seperti yang Kak Gita contohkan tadi. Nah, mereka itu merasakan 3 perasaan sekaligus, yaitu pertama sekali mereka sedih, yang kedua mereka heran, yang ketiga mereka sukacita. Nah, adik-adik, siapa yang pernah dengar cerita tentang itu? Ada? Penasaran kan? Nah, kalau penasaran, semuanya kakak Gita undang untuk duduk dengan tertib, tidak cerita kiri kanan, pandangannya fokus ke depan. Karena apa? Karena kita mau mendengarkan cerita Alkitab melalui film yang akan diputar bersama-sama. Jadi kita akan hitung 1-3 bersama-sama. Nanti dalam hitungan ketiga kita akan menyaksikan filmnya. Ayo kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu setelah mendengar cerita Alkitab melalui film yang diputar tadi. Dua orang yang merasakan 3 perasaan sekaligus, perasaan yang berbeda itu adalah ternyata 2 orang murid Tuhan Yesus. Namanya siapa tadi adik-adik? Ya, namanya adalah Kleopas dan teman Kleopas. Nah adik-adik, Kak Gita mau bertanya nih, kenapa ya mereka pertama sekali bersedih, terus mereka heran, lalu mereka senang? Apa sih yang mereka alami? Nah, Kakak Gita akan kasih tahu pada adik-adik hari ini. Pertama sekali mereka itu sedih karena Tuhan Yesus, guru yang mereka cintai, harus mati di kayu salib. Setelah itu Tuhan Yesus dikubur di dekat Bukit Golgota. Nah adik-adik melihat itu mereka sedih karena mereka tidak lagi bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kehilangan gurunya. Itulah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus dan 2 orang murid Tuhan Yesus ini sedih. Dan adik-adik tahu apa yang membuat mereka heran, terkejut. Nah adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus ini lupa akan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan pada mereka. Bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Nah adik-adik, pada saat itu setelah Tuhan Yesus dikubur, Tuhan Yesus bangkit. Nah saat itu gemparlah semua kota yang ada di situ tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu pada saat mereka, Kleopas dan temannya ini mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah mereka bimbang adik-adik, ragu. Mereka berpikir, benar enggak ya berita yang kudengar guru kami Tuhan Yesus sudah bangkit? Nah adik-adik, itulah yang membuat mereka heran. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa 2 orang muridnya ini sedang ragu, sedang bimbang akan berita yang mereka dengar itu. Nah adik-adik, melihat itu Tuhan Yesus datang. Ketika 2 muridnya ini berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus. Nah Tuhan Yesus datang mengikuti mereka. Jadi mereka bertiga berjalan-jalan menuju kampung Emmaus itu. Tapi adik-adik tahu, 2 murid Tuhan Yesus ini tidak tahu yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Nah di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka tentang firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, harus dikuburkan lalu Tuhan Yesus akan bangkit. Karena apa? Karena itu sudah
dituliskan oleh para nabi sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Jadi itu harus terjadi supaya apa? Supaya genaplah apa yang dituliskan oleh para nabi dalam kitabnya. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus menjelaskan kepada Kleopas dan temannya, akhirnya mereka sadar, mereka mengerti, dan disitulah bentuk sukacita mereka yang tadinya sedih, heran, berganti menjadi sukacita. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus, guru mereka, sudah bangkit. Nah adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita tadi? Kita mau belajar bahwa apapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Adik-adik tahu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya atau Tuhan Yesus tidak melupakan murid-muridnya. Tuhan Yesus datang menjumpai murid-muridnya. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya seperti Kleopas dan temannya yang berjalan menuju Emmaus. Lalu Tuhan Yesus mendengarkan cerita mereka. Nah adik-adik, sama seperti kita juga, bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Adik-adik tahu, ketika waktu itu murid-muridnya masih sempat melihat Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus dikubur, lalu Tuhan Yesus bangkit, bahkan Tuhan Yesus naik ke surga. Semua murid-muridnya menyaksikannya. Itu pada waktu Tuhan Yesus belum naik ke surga. Sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga. Ngapain Tuhan Yesus ada di surga? Nah Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah adik-adik, sekarang kita juga merasakan hal yang sama. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus selalu beserta kita. Pada waktu kita sedih, Tuhan Yesus hadir. Pada waktu kita senang, Tuhan Yesus hadir. Pada waktu kita takut, Tuhan Yesus hadir juga. Bahkan pada saat kita ragu-ragu seperti murid Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus datang menolong untuk memberikan pengertian tentang firman Tuhan. Nah, mau bertanya nih, Kak Gita, gimana sih kita tahu Tuhan Yesus itu ada dekat kita? Tadi Kak Gita bilang Tuhan Yesus selalu ada dekat kita, beserta kita. Nah, caranya melalui mendengarkan atau membaca Alkitab. Nah, ketika kita mendengarkan atau membaca Alkitab, nah Tuhan Yesus melalui bantuan Roh Kudus akan memberi kita pengertian tentang cerita firman Tuhan yang kita baca. Di Alkitab itu ditulis tentang kisah hidup Tuhan Yesus, dan semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah benar. Jadi adik-adik, ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus senang ketika kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, hati kita jadi berkobar-kobar bahagia. Sama seperti Kleopas dan temannya yang ketika mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus, hati mereka berubah menjadi senang, bahagia sekali. Sama seperti kita adik-adik. Nah adik-adik, ingat ya, apapun yang kita hadapi, ketika kita sedih, kita takut, atau ketika kita bahagia, nah kita harus menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Melalui apa menyampaikannya Kak Gita? Melalui berdoa. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita berdoa, Tuhan Yesus ada di dekat kita. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Nah adik-adik, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, menceritakan apapun yang kita rasakan kepada Tuhan Yesus akan mendengar doa kita. Lalu Tuhan Yesus menjawab doa kita. Nah adik-adik, itulah bentuk kedekatan kita dengan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dekat kita. Nah, kita akan ayat hafalan sekarang. Mari
kakak kita undang kembali untuk kita buka Alkitabnya. Ayo sama-sama kita buka dari Yohanes buka ya, Yohanes 14 ayat 18. Sudah dapat semuanya? Ayo dibuka. Yohanes 14 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita baca sekali lagi sambil dihafal ya. Karena nanti ada gamesnya. Ayo kita baca sekali lagi sambil dihafal. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, adik-adik, apa sih maksudnya yatim piatu? Nah, maksud yatim piatu di sini adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki bapak atau mama. Nah, adik-adik, di sini yang diumpamakan kamu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus sudah mati, murid-muridnya merasa seperti yatim piatu. Kenapa? Karena mereka kehilangan guru yang dicintai. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus sudah berjanji. Apa janjinya? Bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kepada murid-muridnya. Nah, itulah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji, Tuhan Yesus akan ada selalu dekat dengan kita. Nah, adik-adik, kita akan bermain games. Nah, adik-adik, seperti Kak Gita katakan tadi, ada gamesnya dalam ayat hafalannya. Nah, ini adalah gamesnya. Di kertas ini tertulis ayat hafalan tadi, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, adik-adik, kakak kasih waktu 1 menit untuk menghafalkannya. Nanti setelah dihafal kita akan bermain gamesnya. Ayo kakak kasih waktu ya untuk menghafalnya. Nah, kita akan mulai gamesnya. Kakak akan tutup kata yang terakhir. Nah, kita bersama-sama ya mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang. Nah, iya, pintar. Kita ulang sekali lagi ya gamesnya adik-adik. Nah, sekarang Kak Gita akan menutup kata Tara. Nah, kata yang di sini. Ayo bersama-sama kita ulangi kembali. 1, 2, 3 ya. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan, iya, kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, adik-adik ternyata pintar-pintar semuanya. Nah, adik-adik ternyata pintar-pintar semuanya. Langsung menangkap games ayat hafalan kita hari ini. Nah, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Kita akan tutup ibadah kita juga pada hari ini. Ayo semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu berada pada saat kami sedih, kami senang, ataupun kami merasakan hal apapun, Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu pada kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan,
hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami masih belajar daring dari rumah Tuhan. Engkau memberkati kami, menolong kami Tuhan, supaya kami tetap semangat di dalam belajar. Kami mengerti akan pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, dan juga yang dibantu oleh Papa dan Mama di rumah dalam mengajari kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak ketinggalan materi pelajaran kami. Tuhan berkati juga kami akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Engkau juga menolong kami supaya kami dapat menjawab soal-soal ujian dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan kesehatan kami, kesehatan orang tua kami dan guru-guru kami kepadamu saja. Biarlah kiranya Engkau menolong, memberkati agar kami tetap sehat, tetap kuat, dan kami terhindar dari virus ini Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang saat ini bekerja. Engkau memberkati, Engkau menolong pekerjaan orang tua kami Tuhan, supaya juga dapat memenuhi kebutuhan kami. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, agar Engkau menolong guru-guru sekolah minggu kami di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Engkau selalu yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa yang kami perbuat yang mendukakan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Iya, luar biasa ya firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan Pak Windel, mengingatkan semua kita, adik-adik yang ada di rumah, ketika kita takut kepada siapa kita datang, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Nah, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.